Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas tentang kemampuan sistem politik. Jadi teman-teman semua, sistem politik itu sebagaimana digambarkan oleh David Easton, dia itu merupakan mesin produksi ya yang mengolah input kemudian menjadi output. Nah, sebagai sebuah mesin produksi, maka dia memiliki kapasitas produksi. Ya, dalam hal ini adalah nanti kita akan membahas tentang kapasitas atau kemampuan sistem politik. Nah, berbicara tentang kemampuan sistem politik, kita mendapati adanya 6, ya, 6 kemampuan sistem politik. Nah, apa saja 6 kemampuan sistem politik itu? Ya, nah ini kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kemampuan sistem politik itu adalah the extractive capability atau kemampuan sistem politik dalam mengolah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, sistem politik itu memang membutuhkan pembiayaan ya untuk bisa menjalankan sistem itu. Nah, disinilah letak dari kemampuan sistem politik untuk bisa menggali, mengelola sumber pembiayaan negara. Nah, pengelolaan sumber daya alam itu menjadi salah satu hal yang nanti akan bisa menjadikan pemasukan bagi negara. Misalkan dengan pengelolaan tambang, pengelolaan pertanian, pengelolaan pariwisata, pengelolaan eh, perkebunan dan sebagainya. Ya, jadi pada poin intinya bahwa sistem politik itu harus bisa mengelola sumber daya alam untuk mendapatkan biaya bagi berjalannya sistem politik. Nah, hasil dari pengelolaan sumber daya alam tidak saja untuk pembiayaan sistem politik, misalkan untuk membiayai ASN, ya, kemudian eh, mem, apa, untuk membiayai militer, ya, dan sebagainya. Nah, tapi juga hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu juga harus kemudian beberapa sebagian dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk misalkan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, kemudian pendidikan, dan seterusnya. Nah, aspek kedua dari extractive capability itu adalah sumber daya manusia. Jadi bekerjanya sistem ini ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu sistem politik juga berkewajiban untuk bagaimana mengembangkan ya kualitas sumber daya manusia Indonesia supaya sistem politik Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua terkait dengan kondisi sumber daya manusia ini, ya, di mana data ini memperlihatkan kepada kita bahwa tenaga kerja sebagai salah satu unsur dari sumber daya manusia Indonesia itu masih didominasi oleh lulusan SD, SMP, dan kemudian SMA dan SMK. Ya, nah ini menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam hal ini adalah aspek ketenaga kerjaan, di mana kita masih didominasi oleh sumber daya manusia yang berpendidikan di bawah atau sederajat dengan SMK. Nah, kemampuan yang kedua dalam sistem politik itu adalah distributive capability. Ya. Apa maknanya dari distributive capability ini? Di sini, sistem politik dituntut untuk dapat mengalokasikan barang, jasa, status, dan kesempatan kepada masyarakat. Ya. Jadi tadi, setelah extractive capability itu menghasilkan pendanaan, menghasilkan pendapatan bagi negara, maka ada sebagian dari
kekayaan itu, pendapatan itu yang kemudian harus kembali dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, ya. Nah, misalkan dalam hal ini di Indonesia distribusi barang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada yang kita sebut dengan 9 bahan pokok. Nah, indikasi dari kemampuan ini adalah seberapa murah, ya, kemudian berkualitas dan ketersediaan dari barang itu untuk masyarakat. Nah, semakin gampang masyarakat mendapatkan dengan harga yang murah, dengan kualitas yang bagus, nah itu artinya kemampuan distributif sistem politik itu baik. Ya, tapi sebaliknya kalau masyarakat itu kemudian susah cari sembako, harganya mahal, nah itu kita bisa menilai bahwa kemampuan sistem politik itu buruk. Nah, kemudian juga menyangkut jasa. Bagaimana sistem politik ini memberikan layanan jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya, kepada masyarakat. Apakah masyarakat bisa menjangkau itu atau tidak? Nah, ini menjadi indikator dari distributive capability. Distributive capability juga menyangkut status, gitu ya. Status ini maksud saya adalah penghargaan-penghargaan bagi masyarakat, ya. Karena masyarakat ini sudah bekerja, berprestasi. Nah, rewardnya adalah kemudian pengakuan, ya, status, gelar kehormatan, kepahlawanan, prestasi itu untuk masyarakat yang memang mereka memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, ini misalkan dengan pemberian gelar-gelar kepahlawanan, kemudian gelar jasa bagi yang misalkan mengabdi pada lingkungan, ya, mengabdi untuk pendidikan dan seterusnya ini. Dan yang keempat dalam konteks distributive capability, sistem politik juga dituntut untuk bisa memberikan kesempatan kerja, ya, kepada masyarakatnya, baik itu oleh pemerintah maupun non pemerintah. Jadi ukurannya kemudian adalah seberapa mudah, seberapa luas lapangan pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini adalah kemampuan distributif. Ya. Nah, teman-teman semua, kemampuan yang ketiga, ya, dalam sistem politik itu adalah kemampuan regulasi, yaitu bagaimana sistem politik ini mampu mengontrol perilaku dari individu-individu atau kelompok masyarakat. Nah, semakin taat, ya, warga negara terhadap peraturan perundangan yang diterbitkan oleh sistem politik, maka semakin bagus kemampuan regulasi sistem politik ini. Jadi dalam hal ini regulative capability itu menyangkut seberapa efektif produk kebijakan perundangan itu bisa menundukkan atau mengikat atau diikuti, ya, dipatuhi oleh masyarakat. Nah, ada satu catatan yang menurut saya ini penting, ya, bahwa dalam konteks regulative capability itu pemerintah wajib atau sistem politik wajib memperhatikan mana yang harus dikelola, diatur oleh negara, mana yang tidak. Nah, ada ruang-ruang private yang itu tidak boleh dicampur tangani oleh negara. Ya, dalam hal ini misalkan dalam kehidupan agama, ya, dalam hal kita berkeyakinan kepada Tuhan. Gitu. Nah, ini tidak boleh diintervensi dalam tanda kutip dipaksa oleh negara untuk kita memeluk agama apa, bagaimana ritual keagamaan kita, itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Juga dalam hal misalkan kebebasan berbicara. Nah, ini juga tidak boleh kemudian pemerintah membungkam kebebasan berbicara kita, ya. Nah, jadi ada ruang publik yang itu memang harus diatur oleh negara, tapi ada beberapa ruang privat yang itu tidak boleh negara campur tangan. Nah, dalam hal ini kemudian negara dilarang untuk terlalu banyak, ya, ya, campur tangan dalam urusan-urusan pribadi, apalagi dengan sebuah paksaan, ya, atau represi kepada masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Poinnya di sini adalah kemudian bagaimana perundangan kebijakan itu mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya dari kemampuan sistem politik itu adalah
kemampuan simbolis atau simbolik capability. Nah, dalam hal ini poinnya adalah bagaimana sistem politik itu mampu mengalirkan simbol-simbol ya negara, simbol-simbol sistem politik itu kepada masyarakat. Ya. Dan juga dengan sebuah catatan, simbol-simbol negara ini kemudian diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, misalkan ya, kalau di Indonesia itu kan kita memiliki beberapa simbol. Ya, satu ini burung Garuda Pancasila. Ya, nah burung Garuda ini menjadi simbol negara. Nah, sistem politik itu harus menyampaikan simbol negara ini kepada masyarakat dan masyarakat diharapkan bisa menerima pesan-pesan dari simbol negara ini. Jadi ini tidak sekedar gambar, ya, tidak sekedar gambar. Ini sebuah simbol yang di belakangnya itu ada makna, ya, makna untuk mendidik masyarakat itu supaya mereka cinta pada tanah air. Nah, jadi simbolik capability ini ya tujuannya adalah kemudian bagaimana membuat masyarakat itu muncul nasionalisme. Nah, disinilah eh, fungsi yang harus dimainkan oleh sistem politik dalam hal mempolitisasi dukungan. Jadi bagaimana masyarakat itu cinta ya terhadap sistem politik, terhadap negaranya. Nah, burung Garuda itu juga ada message atau pesan yang ini diberikan ya supaya warga negaranya itu mengingat tentang kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, ini disimbolkan dari teman-teman saya kira tahu ya dari jumlah bulu-bulu yang ada dalam burung Garuda ini, dalam diri burung Garuda ini. Ada sayapnya 17, ada ekornya 8, ada sirip yang kecil-kecil di leher dan sebagainya itu ada 45. Nah, harusnya eh, masyarakat bisa menerima pesan ini. Ya, simbol dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di balik kemerdekaan Republik Indonesia itu ada semangat-semangat heroisme, patriotisme, nasionalisme yang luar biasa dari para pejuang Republik Indonesia. Nah, ini yang diharapkan kemudian Anda semua merasakan, ya, menjiwai dan kemudian muncullah kecintaan kalian terhadap tanah air Indonesia. Demikian juga dengan simbol bendera merah putih. Ini tidak sekedar kain merah dan putih, tapi ada simbol, ada pesan yang diberikan oleh sistem politik supaya teman-teman semua ini ada keberanian, ada kesucian ya untuk membela tanah air Indonesia. Anda dibuat kemudian menyadari bahwa memperjuangkan merah putih itu butuh patriotisme, butuh keberanian, butuh kesungguhan, ya, butuh pengorbanan. Nah, ini yang kemudian hendak disampaikan oleh sistem politik melalui simbol politik. Nah, simbol sistem politik lainnya adalah presiden. Presiden, wakil presiden itu adalah simbol negara. Mereka yang mewakili Indonesia, kita sebagai masyarakat, itu di forum internasional. Sehingga masyarakat itu diharapkan dia bisa menerima kehadiran dari simbol negara. Hal ini adalah presiden kita. Nah, ini kemampuan yang keempat dari sistem politik, yaitu symbolic capability. Nah, yang keenam, kemampuan sistem politik itu yaitu adalah responsive capability. Ya. Responsive capability. Kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan. Ya, jadi teman-teman mengingat kembali ya, kita harus ingat kembali bahwa menurut David Easton skema bekerjanya sistem politik itu kan dari tuntutan dikonversi kemudian menjadi output dan berdampak pada lingkungan nanti masuk lagi dalam bentuk tuntutan maupun dukungan kepada sistem politik. Nah, sistem politik diharapkan dia responsif gitu ya terhadap tuntutan-tuntutan terutama tuntutan dari masyarakatnya.
Nah, diharapkan sistem politik itu nggak alergi ketika masyarakat itu menuntut, menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk kemudian diproses menjadi kebijakan. Nah, harapannya semakin responsif sistem politik, maka semakin bagus gitu ya hasil dari proses konversi ini nanti. Jadi jangan sampai tuntutan itu hanya dimunculkan oleh sistem itu sendiri atau with input. Ya, harapannya tuntutan itu muncul dari masyarakatnya. Ya, sehingga kebijakan yang nanti akan keluar itu diharapkan adalah kebijakan yang menggambarkan, yang mengakomodasi tuntutan kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, ini adalah kemampuan responsif. Nah, teman-teman semua, yang terakhir, kemampuan sistem politik itu dalam hal ini adalah international and domestic capability. Artinya, sistem politik itu harus bisa menjalankan kelima fungsi tadi, yaitu fungsi ekstraktif, fungsi distributif, kemudian juga kemampuan regulatif, kemampuan simbolik, dan kemampuan responsif, itu tidak hanya untuk domestik, tidak hanya untuk masyarakat di dalam. Nah, atau menurut si David Easton, intrasocietal environment, atau kalau menurut Almond, domestic environment. Tidak. Ya, sistem politik itu juga harus mampu ya mengekstraksi, kemudian mendistribusi, kemudian meregulasi, ya, menyalurkan simbol sistem politik dan juga responsif terhadap lingkungan internasional. Sebagai contoh, ya, kalau ekstraktif dalam hal domestik itu artinya kita dapat pendapatan dari menggali apa namanya mining atau mineral kita, kemudian dari pertanian kita, ya. Tapi sebenarnya ekstraktif ini kita juga bisa mendapatkan pendapatan dari luar negeri, dalam konteks ini perdagangan internasional, investasi asing ke Indonesia. Nah, itu adalah ekstraktif. Kemudian yang distributif, ya. Nah, selain kita mendistribusikan barang, jasa, dan sebagainya tadi ke domestik, ke masyarakat kita, sistem politik Indonesia juga dituntut untuk bisa mendistribusikan barang-barangnya, jasa, dan sebagainya itu ke masyarakat internasional. Kita memberi bantuan misalkan ke Palestina, kita memberi bantuan misalkan ke para pengungsi Rohingya, ya, bantuan-bantuan kemanusiaan, atau bahkan kemudian kita mungkin bisa memberikan loan atau pinjaman luar negeri, itu juga dihitung sebagai kemampuan distributif. Kemampuan regulasi, bagaimana kemudian sistem politik Indonesia ini mampu ya menundukkan, ya, mengatur negara-negara lain, ya, mengikuti dari kebijakan Indonesia. Nah, ini kemampuan regulatif. Lalu kemampuan simbolik, konteksnya adalah kemudian bagaimana sistem politik Indonesia ini menyampaikan simbol-simbol negara dan kemudian bisa diterima juga oleh masyarakat internasional. Kehadiran misalkan Presiden kita Prabowo ketika di PBB nanti kemudian memberikan speech atau pidato dan kemudian diterima oleh masyarakat internasional, diberikan aplaus yang panjang oleh para hadirin dari sidang di PBB itu menjadi salah satu indikator ya tentang bagaimana sosok simbol Presiden Indonesia itu diterima oleh masyarakat internasional. Ya, dan yang terakhir tentang kemampuan responsif internasional itu artinya bagaimana Indonesia mampu merespon ya lingkungan internasional seperti negara-negara lain, kemudian rezim internasional, ya, dagangan internasional, misalkan begitu, itu untuk kemudian kita serap, ya, kita olah kemudian menjadi kebijakan Indonesia. Nah, teman-teman semua, inilah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang kemampuan sistem politik. Ya, nah dengan adanya indikator variabel dari kemampuan sistem politik ini, kita nanti kemudian bisa menilai seberapa baikkah kinerja dari sistem politik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.